Shalom. Puji Tuhan saudara, kita boleh kembali merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Yang berbahagia tentu kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesetiaan Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kebenaran yang tidak dapat kita ragukan. Oleh karena Allah sendirilah yang dalam kehadirannya dan pemeliharaannya terhadap kita sebagai umatnya sangat nyata tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang dapat kita lihat pada bangsa Israel, Allah setia menuntun, memelihara, melindungi, dan memberi mereka makan mana dari sorga, memberi mereka minum air dari batu karang selama 40 tahun dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Ya, itu kita bisa baca dalam kitab Keluarannya. Demikian juga kesetiaan Tuhan memungkinkan kita ada dan hidup hingga sampai saat ini. Kita perlu mengetahui bahwa Allah kita setia dengan kita karena kita adalah miliknya. Kita adalah miliknya. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini untuk melihat bagaimana Allah sebagai pemilik kita adalah Allah yang setia. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah milik Allah. Dunia dan isinya adalah milik Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur pasal 89 ayat ke-12, punyamulah langit, punyamulah bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara, telah dijelaskan dalam firman Tuhan ini bahwa kita adalah miliknya karena Tuhanlah yang menjadikan kita. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Tujuan itu adalah untuk kita melakukan kehendak-Nya. Jika kita menjadi milik Tuhan, bila kita hilang, pastilah Tuhan mencari kita. Sebagaimana gambaran satu ekor domba yang hilang, yang dicari oleh gembalanya di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1-7. Dalam kisah domba yang hilang itu memberikan kita pemahaman bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari antara kita yang hilang. Karena kita adalah milik-Nya, maka Ia akan berusaha mencari kita sampai Dia mendapatkan kita kembali. Sebagai orang kepunyaannya, janganlah kita menjauhkan diri dari Dia. Orang yang dengan sadar meninggalkan Tuhan adalah orang yang menjauhkan diri dari pemiliknya. Kita harus menyadari bahwa bagaimanapun keadaan kita adalah milik Tuhan. Bagaimanapun kesusahan kita, bila kita menyadari bahwa Dia yang menciptakan kita dan kita adalah kepunyaannya, maka kita akan dikuatkan. Sebagaimana seorang ayah yang setia
memelihara, dan membesarkan anaknya. Demikianlah juga Tuhan setia memelihara kita. Dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, Allah, Tuhan kita adalah Allah yang setia memelihara kita. Karena Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, kebenaran firman Tuhan itulah yang menguatkan kita, bahwa kita memiliki dan kita dimiliki oleh Allah yang setia, yang tidak akan pernah menyangkal dirinya sebagai Bapa kita. Marilah kita tetap hidup dalam takut akan Dia. Kita akan tetap hidup dalam takut akan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan bukan bergantung pada keadaan kita, tetapi berdasarkan kasih Allah itu sendiri. Karena Allah kita adalah kasih, maka kita pun wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah kehendaknya bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga kami akan dikuatkan bila kami mengerti, bila kami selalu mengingat bahwa Allah yang telah memanggil kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengampuni kami adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu dan kami rindu lagi hari ini mempermuliakan namamu sebagai Bapa yang mengasihi kami, mempermuliakan dirimu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati. Amin.